Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Fani Yulia Purwanti, NIM 19021040215. Perkenalkan, nama saya Via Finanki Sesa, NIM 190210402. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Safiratul Laili, NIM 20 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Nurkomariah, NIM 1902010402034. Teks deskripsi. Kata deskripsi berasal dari bahasa Latin describer, yang berarti menggambarkan atau memberikan sesuatu hal. Berdasarkan istilah, deskripsi adalah suatu bentuk karangan yang melukiskan sesuatu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, sehingga pembaca dapat mencitrai, melihat, mendengar, meraba, mencium, dan merasakan yang dilukiskan dengan citra penulisnya. Dengan pengalaman indranya tersebut, seorang penulis akan menuangkan hal yang dilihat, didengar, dicium, dan dirasanya ke dalam kalimat demi kalimat. Dalam bidang karang mengarang, deskripsi dimaksudkan sebagai suatu karangan yang digunakan penulis untuk memindahkan kesan-kesannya, memindahkan hasil pengamatan dan perasaannya, dan disajikan kepada para pembaca. Penulis teks deskripsi akan lebih mudah menulis deskripsi apabila melakukan pengamatan terhadap objek yang akan ditulis. Selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi dari segi struktur. Struktur teks deskripsi berupa identifikasi, deskripsi bagian, dan simpulan. Adapun ciri-ciri struktur teks deskripsi yaitu yang pertama, identifikasi, berupa gambaran umum berisikan nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah lahirnya, mana nama, dan pernyataan umum mengenai objek. Yang kedua, deskripsi bagian berisikan penggambaran ataupun penjelasan mengenai objek yang menjadi topik dengan dituliskan secara detail dan terperinci. Topik berupa objek atau benda digambarkan sejelas-jelasnya dengan melibatkan kesan indera seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan lain-lain, sehingga membuat pembaca memahami dengan jelas apa yang digambarkan dalam teks tersebut. Yang terakhir, simpulan berisikan kesan umum dari seorang penulis mengenai objek yang telah dideskripsikannya secara umum dan juga bagian demi bagian. Dalam deskripsi bagian memiliki beberapa jenis-jenis pengembangan berupa yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Isinya berupa perincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan dengan menyebutkan nama-nama ruang dan ciri-cirinya. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota bagian-bagian objek. Berisikan perincian bagian-bagian yang dideskripsikan seperti di pantai, terdapat lautan, ombak, pasir, dan lain-lainnya. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Isinya berupa perincian bagian awal cerita, mulai meningkat, puncak atau inti, dan penutup. Yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Berisikan tentang bagian yang disukai atau digemari dari bagian yang dideskripsikan. Adapun contoh teks deskripsi sebagai berikut. Berjudul Pantai Ranca Buana. Pada paragraf pertama merupakan identifikasi karena pada paragraf tersebut berisikan nama objek yang dideskripsikan berupa Pantai Ranca Buana, lokasinya, dan pernyataan umum mengenai Pantai Ranca Buana. Kemudian, deskripsi bagian terdapat pada paragraf kedua dan ketiga karena pada paragraf tersebut menjelaskan mengenai Pantai Ranca Buana berupa lautnya, pantai, padang rumput, dan fasilitas wisata yang terdapat pada Pantai Ranca Buana. Dan yang terakhir, pada paragraf terakhir merupakan simpulan karena
berisikan kesan umum dari seorang penulis mengenai Pantai Ranca Buana. Baik, selanjutnya, ciri-ciri teks deskripsi dari segi penggunaan bahasa. Yang pertama, menggunakan kata-kata khusus untuk mengkonkretkan. Contohnya, warna. Warna dirinci menjadi merah, kuning, hijau, hitam, maupun biru. Yang kedua, menggunakan kalimat rincian untuk mengkonkretkan suatu keadaan. Contohnya, ibuku orang yang sangat baik. Baik di sini dirinci menjadi dia ramah dan tutur katanya lembut kepada siapa saja. Yang ketiga, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Contohnya pada kata indah. Indah diungkapkan dengan sinonim yang lebih memiliki emosi yang kuat, yaitu elok, permai, molek, mengagumkan, memukau, dan menakjubkan. Yang keempat, menggunakan majas untuk melukiskan keadaan secara konkret. Contohnya, pasir pantai lembut seperti bedak bayi. Yang keenam, menggunakan bahasa sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan apa yang dideskripsikan. Contohnya seperti kulitku berdarah dan terasa perih seperti tertusuk ribuan jarum. Yang terakhir ialah teks deskripsi yang memunculkan kata ganti orang. Contohnya, ibu dan ayah akan memasuki wisata. Mereka akan disambut oleh pegawai di sana. Kata ganti mereka merujuk pada ibu dan ayah. Selanjutnya ialah jenis-jenis teks deskripsi. Secara umum, teks deskripsi dibagi menjadi dua, yakni teks deskripsi eksplanatory dan teks deskripsi sugesti. Teks deskripsi eksplanatory ialah teks yang bertujuan mengidentifikasi atau memberikan informasi objek berdasarkan fakta. Di bawah ini merupakan salah satu contoh teks deskripsi eksplanatory yang berjudul Dapurku yang Bersih. Teks ini ditulis berdasarkan fakta yang telah dilihat ataupun diamati oleh penulis. Dari teks tersebut dapat diketahui bahwa dapur yang berada di samping ruang makan selalu bersih. Penulis juga memberitahukan bahwa perabotan yang ada di dalam dapur tidak terlalu banyak. Hanya ada lemari dapur beserta alat-alat memasak, lemari es, dan juga vas bunga. Penulis juga menggambarkan terdapat sebuah jendela dengan pembatas besi. Jendela tersebut dibuat agar cahaya lebih mudah masuk dan menjadikan dapur tidak pengap udara. Berikut ciri-ciri teks deskripsi. Yang pertama ialah apa adanya, tidak dibuat-buat melainkan berdasarkan fakta. Yang kedua ialah tidak bersifat imajinatif, melainkan bersifat objektif. Dan yang ketiga ialah dapat dijangkau logika, bukan menguras logika. Selanjutnya ialah teks deskripsi sugesti. Teks deskripsi sugesti ialah teks yang menggambarkan sesuatu berdasarkan imajinasi penulis, tidak benar-benar terjadi berdasarkan fakta. Teks deskripsi sugesti ini bertujuan agar pembaca dapat melihat, mencium, meraba, mendengar, maupun merasakan sesuatu yang digambarkan pada teks tersebut, walaupun sesuatu tersebut tidak benar-benar terjadi. Seperti teks di bawah ini yang berjudul Gelang dari Nenek. Tepatnya pada bagian langkah kakiku terhenti saat ku dengar langkah kaki lain di belakangku. Bulu kuduku sontak berdiri karena aku sekarang berada tepat di pintu makam. Aku tak menolehnya. Dahiku berkeringat dan kakiku tak kuat melangkah lagi. Rasanya berat seperti ada yang membebani kakiku. Tiba-tiba, "Nak," suaranya lirih. Aku perlahan menoleh dengan mata terpejam. Dari kalimat-kalimat inilah dapat diketahui bahwa penulis mensugesti ataupun mempengaruhi pembaca.